ibadah kita telah kita lakukan dari awal Ramadan sampai sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam yang biasa kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi Muhammad. Insyaallah kita orang yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, anak-anak, ini bukan menceramahi, mohon maaf karena ini boleh dikatakan senior banyak, ya suhu sekarang. Jadi ya hanya saling mengingatkan saja, karena pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh para penceramah itu hanya mengulang-ulang apa-apa yang telah disampaikan tahun lalu. Ini bulan puasa ini kalau kita ibaratkan ini sebagai booster lah, kalau vaksin COVID mereka ada boosternya. Ini booster iman, booster ilmu, mengingat mengulang kembali ya mungkin yang telah terlupakan, terabaikan, diingatkan kembali. Jadi dalam kesempatan malam ini saya ingin mengajak ini diulang-ulang juga di pagi. Ya, sebuah hadis mangko Ramadan iman wa iqaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau siapa yang menegakkan bulan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan atau mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita tentunya tidak ingin apa kata kita tadi dari malam bahwa ada orang itu yang puasanya itu hanya mendapatkan haus dan lapar. Benar itu ada sabda Nabi, kampen semua ingin lain salahu min siyamihi illa al-ju' wal khawf. Ada segolongan orang yang mana dalam puasanya itu dia tidak memperoleh apa-apa kecuali haus dan lapar. Kalau Nabi telah berkata, berarti masih ada itu. Sampai sekarang ada. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut. Jadi kita kasih dulu puasa sebagai momentum untuk penghapusan dosa. Ya, momentum untuk penghapusan dosa. Kalau sampai kita jalan-jalan ke penjara ibu-ibu atau bapak, mungkin untuk bungkulnya dong, yang banyak itu di penjara-penjara besar seperti Tambangan, suka miskin segala macam, itu tidak tahu lah namanya kan. Di sana pasti banyak narapidana yang mungkin 20 hari tiba eksekusi. Artinya mereka yang dihukum dalam dengan polis hukuman mati. Ya, artinya terlalu banyak dosa-dosa yang mereka kerjakan hingga istighfar dengan hukuman itu. Seandainya kan seorang kepala negara ini punya hak pengampunannya. Kalau hukum tauhid tahu itu, kan kalau saya langsung mau. Ada namanya amnesti, grasi, apa lagi itu? Kalau obligasi saham ya, bukan. Mirip-mirip kata apa? Lupa ya. Semuanya itulah. Amnesti, abolisi. Abolisi, amnesti, abolisi, dan grasi. Seandainya presiden ngomong dengan orang lain, mungkin 2 atau 3 hari lagi yang dihukum di polis apa di eksekusi itu. Kamu kalau mau diampuni syaratnya puasa 2 bulan. Pasti cepat. Siapa presiden? Pasti. Ya, kamu kalau mau bebas dari hukuman ini, kamu puasa selama 2 bulan. Jangan kan 2 bulan, mungkin 2 tahun pun ada yang tahu. Nah, artinya saking ke orang-orang itu, manusia itu ingin diampuni segala kesalahan. Itu berlaku untuk orang-orang tertentu.
Tidak semua itu diberikan gerasi, amnesia, atau sekali. Tidak semua narapidana. Nah untuk puasa, fasilitas itu, pengampunan dosa itu diberikan kepada semua orang Islam. Syaratnya cuma dua. Syaratnya apa? Dua. Mengkoma Ramadana imanan wahtisaban. Dua saja syaratnya. Siapa yang melaksanakan atau menjalankan bulan Ramadan itu dengan penuh iman dan perhitungan dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dua syaratnya. Iman dan ihtisaban. Nah, saya mudah enggak? Mudah banget kata orang gini kan? Mudah sekali syaratnya. Ya. Cuma dua, iman dan ihtisaban. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, yang dikatakan iman itu imannya seperti apa? Ihtisabannya itu yang seperti apa? Iman tentunya insya Allah kalau bukan karena iman ya mungkinlah kita duduk di dalam masjid pada saat ini. Ya, tidak mungkinlah kita melaksanakan ibadah puasa. Semuanya itu hanya karena panggilan iman. Namun untuk orang-orang tertentu, ya walaupun label yang seorang Islam, ada yang belum tersentuh hatinya. Ada yang merasa diri beriman, cuma rasa-rasa saja. Ya, rasa-rasanya saya ini beriman. Iman itu hakikatnya dalam penerapannya harus sempurna. Ada tiga, makanya sempurna iman itu jika ketiga-tiganya telah dilaksanakan. Apa itu? Tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Ya bahwa tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kemudian yang kedua, iqraru atau taqriru bil lisan, ucapkan dengan lisan. Yang ketiga, amalu bil arkan, lakukan atau laksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Maka sempurna ini. Iman kita kepada Allah bukan hanya percaya, ya. Bentuk iman kita kepada Allah, percaya kepadanya, laksanakan perintahnya. Jadi indikasi tadi memang dua syarat tadi, kemudian iman, ihtisaban. Cuma dalam iman ini harus paripurna. Ya, ada orang mengatakan karena hadis ini mengatakan ya puasa, iman dan ihtisaban tadi cukup puasa saja, tidak sholat. Ya, jadi karena dia syarat ketentuan berlaku. Artinya sholat ya tetap harus dikerjakan, lebih sholat wajib. Ya, tidak punya puasa. Maka sangat kita sayangkan ada saudara-saudara kita, ya itu tadi puasa ya puasa, tapi tidak sholat. Ini yang rugi. Ini yang masuk golongan illal ju' wal 'atsy tadi, kecuali haus dan lapar. Kayak juga kayak gitu kan. Nah, kan amal yang pertama kali dihisab, ditimbang, dihitung itu adalah sholat. Nah, jadi harus sempurna sholat kita. Kalau memang mau menjemput ampunan yang dijanjikan oleh Allah melalui sabda Nabi tersebut. Itu. Kemudian ihtisaban dengan penuh, banyak ulama membedakan makna di sini. Saya sepakat, saya kutip dari bukan sepakat ya, pakai Amerika dari planet dan kita kali itu ikut lain. Dari kutip dari pendapat Nusron Wahid, katanya ihtisaban itu bisa dikatakan dimaknai dengan perhitungan, karena dari kata hisab. Perhitungan artinya hati-hati kita. Kalau orang dagang uang hitungan tekor. Kemarin karena sekarang ada kurikulum merdeka di sekolah itu, salah satu mata pelajaran itu namanya kelima. Kelima itu ada tema salah satunya kewirausahaan. Kami tes anak-anak ini kami kemarin kelas 10, kami suruh modal 50.000 per orang, suruh jualan di sekolah. Terserah mereka jualan apa? Ada yang tekor, modal kan orang 300.000 orang yang 50 orang bilang balik modal 90.000 tapi jualan habis. Ya, ada yang tidak balik modal, jualan bercadau. Ada yang untung, mati bis. Ada yang semua kali. Nah, ini kurang perhitungan, ya kan? Kurang perhitungan.
Jadi perhitungan dalam ibadah ini harus dihitungnya. Artinya sedapat mungkin ibadah apa rangkaian ibadah dalam bulan Ramadan ini harus kita perhitungkan dengan baik. Jadi saat baik, momen baik, hari baik, bulan baik, semua amal perbuatan baik diganjar berlipat-lipat. Jadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan puasa, bahwa puasa ini ibadah yang rukunnya paling sedikit. Kalau menurut Imam Malik, rukun puasa itu cuma satu, menahan dari hal yang membatalkan puasa. Kalau Imam Syafi'i itu niat dan menahan. Artinya paling sedikit. Kalau sholat rukunnya banyak. Kalau dia salat 13. Mulai dari niat, berdiri, ya sambil ihram, ya ruku, tidak seterusnya sampai salam 13, ruku 13. Jadi orang tua kita. Kalau haji rukunya mulai dari ihram, ruku, tawaf, haji segala macam, lontar, tahalul segala macam, banyak rukunya. Kalau puasa sedikit, ya. Jadi kita usahakan betul ibadah puasa kita itu sempurna. Sahur hukumnya sunnah. Jangan berkata bahwa sahur itu masuk ke puasa. Ya, kalau memang sahur puasa dan sahur silakan, tapi tidak dapat keberkahan makan sahur. Dalam sahur itu ada berkahnya. Yang disunahkan makan sahur dilambatkan, berbuka dipercepat. Nah, kalau imsak itu 4:50 itu masih sempat kami minum 20. Artinya boleh disunahkan kita memperlambat untuk bersahur. Tujuan sahur itu supaya kita puasanya kuat, tidak lemah. Karena dalam syariatnya Islam itu seorang muslim harus kuat. Kalau berpuasa harus tetap bekerja. Nah, itu syariatnya seperti itu. Jadi jangan sia-siakan itu, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, mulai dari sahur dan kemudian sepanjang perjalanan kita melakukan ibadah puasa sampai berbuka, hitung betul apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan. Itu betul-betul jangan sampai pekerjaan-pekerjaan itu sia-sia yang bisa menyebabkan gugurnya pahala puasa. Nah, itu maksudnya kita hitung betul. Nah, kalau yang seperti itu kita kerjakan, insya Allah kriteria dua itu telah terpenuhi, insya Allah betul-betul nanti ini 1 bulan saja Ibu. 1 bulan seperti itu, bukan beberapa hari saja, 1 bulan seperti itu sampai selesai puasa. Ya, sampai hari terakhir 29-30. Nah, sampai dilaksanakan nanti, insya Allah maka kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah. Maka di hari raya kita disebutkan kembali dalam keadaan fitrah atau Idul Fitri. Tidak ada Idul Fitri bagi orang yang berpuasa. Idul Fitri itu hanya orang-orang yang sempurna ibadah puasanya, itu hakikat. Tapi dalam praktek, kadang tidak puasa barang duluan. Barang duluan, makan lontong duluan, nyembe ayam kali banyak. Puasa jam. Nah, berlebaran boleh siapapun boleh berlebaran, siapapun dapat menikmati apa hari lebaran, tapi belum tentu tiap orang merayakan Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu hakikatnya adalah kembali dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya suci. Demikian Bapak Ibu, doa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Jika nanti pada saat Idul Fitri kita adalah golongan orang-orang yang termasuk dalam orang yang kembali kepada fitrah tadi, bukan hanya lebaran kita, tapi betul-betul Idul Fitri. Demikian saya kira ada yang kurang, mohon maaf. Yang terawat mengampun. Bila hitam di Madaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.